Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan kali ini kita akan mereview OS dari .os. Dan ini adalah updatean terbaru dari .os, yaitu versi V5.1.1. Oh ya, dan ini masih versi yang unofficial ya. Oke, dan saya suka dengan .os karena dia memiliki tampilan yang hampir mirip sih dengan tampilan MIUI dari Xiaomi. Namun dia juga masih memegang ciri khas dari AOSP itu sendiri. Oke, dan langsung aja kita cek untuk versi Android-nya. Kita masuk di bagian setting di About Phone. Nah, ini adalah .os versi V5.1.1. OS ini menggunakan base Android 11 dan kernel yang digunakan yaitu 4.4.273 Hackney. Ya, ini selama pemakaian saya sih kernel ini berjalan cukup baik sekali guys, tidak ada masalah apapun. Oke, kita bahas untuk interface-nya. Di sini untuk interface-nya dia mirip dengan OSP, dan di bagian quick setting ini ada pembaruan. Di sini untuk ikonnya tampak lebih bagus dan lebih fresh, untuk tampilannya menjadi agak kebiruan seperti ini. Kemudian di sini terdapat shortcut edit, setting, dan juga terdapat toggle untuk mengatur cahaya layarnya guys. Kemudian untuk tampilan volume bar di sini masih sama aja seperti versi sebelumnya. Dia mirip-mirip seperti punya Corvus atau mirip juga punyanya MIUI kali ya. Kemudian di bagian recent apps di sini di bagian bawah ada screenshot, kemudian clear all dan share. Yang saya suka di sini untuk yang clear all-nya ini guys. Jadi kita bisa menutup semua aplikasi yang masih berjalan di latar belakang dengan sekali klik aja. Oke, kemudian kita bahas untuk segi fiturnya. Kita masuk di bagian setting. Dan di sini ada tool khusus untuk customisasi, ya di bagian customization. Di sini terdapat beberapa tool yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama ada wallpaper. Nah, di wallpaper kita coba cek di sini. Oh, ini ternyata masuk ke memori kita. Di sini terdapat pick from gallery, built-in wallpaper, live wallpaper, dan .os exclusive. Untuk built-in wallpaper, oh ternyata di sini cuma tersedia 4 wallpaper. Kemudian untuk live wallpaper, oh di sini tidak terdapat wallpaper. Dan untuk .os eksklusif kita coba cek, dan dia masih loading, kita tunggu aja. Oke, ternyata di sini tersedia banyak wallpaper juga punyanya .os. Jadi kita bisa, oh ini banyak banget guys, karena ini masih loading ya, masih muter-muter karena wifi saya agak lemot sih, jadi muter-muter. Ini ada banyak banget wallpaper. Kemudian di sini ada Lineage OS dan Other Room. Oke, pencet. Ada punyanya Lineage OS, kemudian juga punyanya Other Room juga tersedia di sini. Bagus banget sih ini. Oke, kemudian di sini juga ada AOD, Always on Display, dan Lock Screen. Kita bisa mengaturnya ya di sini. Untuk edge lighting kita juga bisa mengaturnya. Oke, kemudian kita masuk ke bawah, kita bisa mengatur status bar untuk tampilan baterai, kemudian untuk tampilan icon-icon sinyal itu kita bisa mengeditnya di situ. Kemudian untuk quick setting, kalau teman-teman tidak suka model quick setting yang seperti ini, tenang aja, di sini kita juga bisa menggantinya atau mengeditnya mulai dari bagian kolomnya, bagian ini kita mau berapa jumlahnya itu bisa kita atur di sini. Ada app lock juga di app lock. Oh, jadi untuk pengunci aplikasi ini ya, jadi kita bisa mengatur kunci aplikasi. Mungkin di WA kalian ada sesuatu yang harus disembunyikan, kalian bisa mengaturnya di sini. Ada the lab, kemudian clock face, button, tema, sistem, dan ini cukup lengkap sekali sih untuk customisasinya. Oke, kita masuk di sini ada display. Di display, oh di sini cuma tersedia beberapa settingan basic dari OS ya, seperti mengatur tema gelap, kemudian live display, wallpaper, screen timeout, kemudian rotation, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu tidak ada hal yang baru sih di sini, cuma itu aja yang baru. Kemudian kita tap dan tahan, di sini kita bisa mengakses ada home setting, kemudian widget, dan juga style dan wallpaper.
Untuk style dan wallpaper seperti tadi ya, ada banyak wallpaper. Kemudian di bagian grid, di sini kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya untuk performanya seperti apa? Ya, tadi saya sudah tes performanya dan saya sudah men-screenshot ini untuk performanya. Pertama saya tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor 10.400. Ini angka yang tinggi untuk custom ROM ya. Kemudian saya tes juga dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini mendapatkan skor 261 untuk single core dan 1022 untuk multi core. Tergolong masih tinggi sih, cuman untuk multi core-nya ini masih 1000. Di beberapa OS kemarin sudah tembus di 110 ribuan. Oh sorry, di 1100 sekian. Kemudian saya tes untuk CPU throttling-nya, dan ini untuk performa grafiknya kita bisa lihat ya. Untuk awal sih masih bagus, masih tinggi performanya, namun di menit selanjutnya ini performanya akan turun, kemudian akan naik lagi dan turun. Dan naik turun hingga seterusnya guys. Di sini saya tes selama 5 menit dan tanpa mengaktifkan konektivitas, baik itu WiFi dan juga untuk data internet saya matikan semua. Untuk hasilnya maksimal performanya ada di 117,284 gigs, rata-ratanya ada di 98,049 gigs, dan minimalnya ada di 82,740 gigs. Untuk maksimal performanya sih bagus, ada di atas 100.000, namun di rata-rata dan juga di paling bawah ini ya jelek sih, agak kurang aja gitu. Oke, itu untuk tes performa, dan sekarang langsung aja kita tes untuk bermain game. Oke, pertama di sini kita mainkan untuk PUBG Mobile dan kita cek dulu untuk grafiknya. Ya, di sini kita bisa main di HD High atau di Smooth High, dan untuk HDR-nya masih tidak bisa. Oke, dan selama saya pakai untuk bermain PUBG Mobile ini lancar, untuk OS-nya tidak ada frame drop ataupun nge-lag yang parah. Pokoknya enak banget deh untuk bermain PUBG Mobile. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game yang agak beratan, yaitu Genshin Impact. Pertama kita lihat dulu di bagian setting grafiknya ya. Oke, kita masuk di setting. Di grafik di sini kita style yang paling bawah dulu, yang di bagian low. Oke. Dan game ini masih berjalan cukup oke sih. Dan langsung aja kita coba untuk mencari monster, karena biasanya kalau Genshin Impact waktu jalan-jalan aja gini masih oke, namun saat kita perang dengan monster itu akan muncul lag-nya atau frame drop-nya guys. Oke, ada jamur. Di sini ada monster, langsung aja kita coba untuk menyerang. Oke. Oke, dan di sini memang untuk dia langsung nge-lag, cuman masih playable sih. Oke. Ya, dan kita sudah mengalahkan monster guys. Oke, selanjutnya untuk performa audio speaker, dan di sini untuk audio speakernya bagus. Untuk volumenya di sini tinggi dan juga bassnya masih terasa. Oke, dan selama penggunaan OS ini ada hal kecil sih yang merasa saya tidak nyaman, yaitu untuk kualitas baterainya guys. Dan di sini untuk kualitas baterainya itu untuk performanya agak kurang aja gitu. Dia terasa boros, dan untuk charger speednya itu cukup lambat guys. Saya nggak tahu sih apakah itu cuma di HP saya karena baterai saya bermasalah atau tidak. Namun di OS sebelumnya ini saya menggunakan stock ROM dan
Baterainya itu awet-awet aja, bisa hingga seharian, dan saya pakai OS versi V5.1.1 ini untuk baterainya menjadi sedikit boros. Ya semoga aja di versi yang officialnya nanti untuk hal ini bisa teratasi. Kemudian kita lihat untuk penyimpanan yang digunakan untuk OS ini. Kita masuk di bagian setting dan kita masuk di storage. Kita coba cek. OS ini cukup ramah untuk penyimpanan, cuma membutuhkan 8,6 GB untuk penyimpanan sistemnya. Ini cukup kecil sih. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFog Recovery. Kemudian kita masuk di wipe, dan di sini kita pilih Dalvik, Change Data, Sistem, dan juga Vendor. Kita swipe ke kanan untuk proses penghapusannya. Di sini kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita kembali lagi ya, kita back dan kita masuk di files. Di sini kita pilih di mana kita menyimpan OS kita, guys. Oke, dan di sini kita pilih yang .os. Kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan .os-nya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Dan setelah proses penginstalannya selesai seperti ini, kita kembali lagi ke file dan di sini kita pilih caps ya. Di sini saya pilih ini caps. Karena yang saya install tadi adalah yang versi vanilla, jadi kita harus menginstal caps juga. Kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan capsnya. Di sini kita tunggu aja untuk penginstalan capsnya hingga selesai. Oke, masih proses. Oke, dan setelah selesai kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke .os kita, guys. Itu untuk review .os versi 5.1. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe. Kalau kalian tidak suka, klik tombol dislike-nya aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.